Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Melinartini, NIM akhir 0110. Saya dari Prodi Tadris Matematika. Yang saya takdimi dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum dan sekaligus dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pilihan kata atau diksi. Di sini ada 4 poin, yaitu 1. Kamus, yang kedua thesaurus, yang ketiga syarat ketetapan pemilihan kata, yang keempat gaya bahasa dan idiom. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya merupakan hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Pemakaian kata bukanlah sekadar memilih kata yang tepat, melainkan juga kata yang cocok. Yang pertama yaitu kamus. Untuk memahami kata beda, kita dapat membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI terbitan Balai Pustaka 1933 nomor 104-105. Maka kita mendapatkan 5 informasi dari entry beda tersebut. Yang kedua, thesaurus. Thesaurus merupakan hazanah kata yang disusun menurut sebuah sistem tertentu, terdiri dari gagasan-gagasan yang mempunyai pertalian timbal balik, sehingga setiap pemakai kata dapat memilih istilah atau kata yang ada di dalamnya. Yang ketiga, syarat ketetapan pemilihan kata. Di sini yang pertama dapat membedakan antara denotasi dan konotasi. Yang kedua dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip dalam ejaannya. Yang keempat dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak. Yang kelima dapat memahami kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Yang keenam dapat membedakan antara kata-kata umum dan juga kata-kata khusus. Yang keempat yaitu gaya bahasa dan idiom. Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa juga sering disebut majas atau cara penutur mengungkapkan maksudnya. Ada cara yang memakai perlambangan, majas metafora, personifikasi, dan juga ada cara yang menekankan kehalusan seperti majas eufemisme dan litoles, dan masih banyak lagi. Ada 6 faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa seseorang komunikator dalam berkomunikasi dengan komunikannya, yaitu yang pertama cara 2 media komunikasi, yang kedua bidang ilmu, yang ketiga situasi, yang keempat ruang atau konteks, yang kelima halayak, yang keenam tujuan. Yang kedua yaitu idiom dan ungkapan idiomatik. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Sebagian besar idiom berupa kelompok kata, misalnya gulung tikar, adu domba, muka tembok, dan juga lain-lain. Kata tersebut tidak boleh dipertukarkan susunannya menjadi tikar gulung, domba adu, tembok muka, karena ketiga kelompok kata terakhir itu bukan idiom. Poin yang ketiga yaitu kesalahan pemakaian gabungan kata dan kata. Yang pertama, kesalahan pemakaian gabungan kata yang mana, di mana, dan daripada. Ketiga bentuk itu sengaja diangkat karena pemakaiannya di tengah masyarakat masih banyak yang keliru. Contoh, marilah kita dengarkan sambutan yang mana akan disampaikan oleh Pak Lurah. Yang kedua, kita perlu mensyukuri nikmat di mana kita telah diberi rezeki oleh Tuhan. Sesuai dengan fungsinya, yang benar pemakaian di mana, yang mana, dan daripada yang tepat yaitu yang pertama, bentuk gabung di mana dipakai untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana Anda tinggal? Yang kedua, bentuk gabung yang mana dipakai kalimat tanya yang mengandung pilihan, termasuk dalam pertanyaan retoris. Contoh, Anda akan memakai komputer yang mana? Yang ketiga, bentuk gabung daripada dipakai untuk membuat perbandingan sesuatu terhadap yang lain. Contohnya, biaya rental internet lebih mahal daripada rental komputer.
Yang kedua, kesalahan pemakaian kata dengan, di, dan ke. Contohnya di sini yang pertama, sampaikan salam saya dengan Dona. Yang kedua, dokumen itu ada di kita. Yang ketiga, tolong berikan buku ini ke Tuti. Selain untuk mengungkapkan arti bersama, kata dengan dapat difungsikan untuk menyatakan hal-hal seperti yang pertama, adanya alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, saya mengetik dengan komputer. Yang kedua, adanya beberapa pelaku yang mengambil bagian pada peristiwa yang sama. Contohnya, peneliti itu sedang bercakap-cakap dengan respondennya. Yang ketiga, adanya sesuatu yang menyertai sesuatu yang lain. Contohnya di sini, ujian akhir semester berlangsung dengan tertib. Yang ketiga yaitu kesalahan pemakaian kata berbahagia. Di sini contohnya, selamat malam dan selamat datang di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin untuk kata berbahagia berasal dari kata sifat bahagia, lalu diberi awalan ber sehingga menjadi kata kerja. Sedangkan kalimat yang benar itu memakai kata membahagiakan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.